Halo semua, perkenalkan nama saya Trisha Beranda. Di video kali ini saya akan membuat video mengenai kesimpulan saya mengenai materi dampak modernisasi bagi keluargaku. Modernisasi, kata ini tentu saja sudah tidak asing kita dengar atau sudah seringkali kita dengar ataupun lihat. Tentu saja biasanya bisa kita lihat di media sosial atau televisi dan lain sebagainya. Kata modernisasi ini sebenarnya didefinisikan oleh beberapa ahli dan juga ada di kamus KBBI. Namun kalau saya sendiri ditanya, modernisasi menurut saya itu adalah proses perubahan dari yang dulunya tradisional menjadi modern atau mengikuti perkembangan zaman. Jika ingin menarik kesimpulan dari definisi yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli, modernisasi itu adalah proses perubahan individu, keluarga maupun masyarakat. Dan perubahan ini bersifat holistik, mengikuti tuntutan perkembangan zaman, yang mana di dalamnya itu mengungkapkan semangat untuk hidup, berpikir, bersikap secara efisien, praktis, dan sederhana. Seperti yang kita ketahui, tentu saja modernisasi itu membawa dampak maupun pengaruh bagi individu maupun bagi keluarga. Nah, dampak dan pengaruhnya itu bukan hanya hal positif, namun juga ada dampak dan pengaruh negatifnya. Dampak modernisasi bagi keluarga. Yang pertama yaitu perubahan fungsi dalam keluarga. Mungkin dulu itu keluarga lah atau orang tua lah yang memberikan pembelajaran pertama atau yang mengajar anak-anak di rumah. Namun sekarang itu sudah berubah. Sekarang itu anak-anak kecil itu dimasukkan ke dalam TK ataupun playgroup. Lalu yang kedua yaitu fungsi sosialisasi anak. Mungkin dulu itu orang tua lah yang mempelajari sikap anaknya, jadi orang tua lah yang kayak kenapa anaknya begini. Namun sekarang itu karena sudah ada mulai muncul kayak jasa konseling, itu anaknya langsung dibawa ke situ. Yang ketiga yaitu fungsi perlindungan, misalnya adanya lembaga-lembaga asuransi. Lalu yang keempat yaitu fungsi perasaan. Dulu itu orang tua lah yang kayak memberikan tempat atau perasaan nyaman, aman. Namun sekarang itu perannya digantikan sama babysitter atau para pengasuh karena kesibukan orang tua. Yang kelima yaitu fungsi rekreatif. Dulu itu kalau misalnya kita liburan, mungkin kita menghabiskan waktu bersama keluarga, berlibur. Namun sekarang kebanyakan itu kalau misalnya liburan begitu, kita lebih memilih untuk tinggal di rumah main HP karena kita merasa bahwa HP itu sudah cukup, atau kita sibuk dengan dunia kita masing-masing. Selanjutnya yaitu pengaruh modernisasi terhadap keluarga. Pengaruhnya juga ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau pengaruh positifnya itu tentu saja kita bisa lebih terbuka kepada keluarga, terus mungkin kita bisa mengerjakan segala sesuatu itu lebih cepat selesai. Terus kita bisa mengakses informasi lebih cepat asal kita ini memanfaatkan modernisasi ini dengan baik. Lalu ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu kita menjadi malas, kita ketergantungan sama yang namanya handphone, sehingga kita itu tidak ada waktu bersama keluarga dan lain sebagainya. Dalam menghadapi arus modernisasi ini, keluarga itu harus diposisikan layaknya bejana tanah liat. Seperti yang kita ketahui, tanah liat itu sifatnya itu mudah dibentuk ataupun tidak kaku. Nah, demikianlah juga keluarga. Keluarga itu harus bersifat tidak kaku atau terbuka atas yang namanya perubahan, dan tentunya harus mudah dibentuk karena sebagai manusia itu kita harus sadar bahwa kita ini tidak sempurna, sehingga kita butuh dibentuk oleh Tuhan. Nah, jika kita ingin dibentuk oleh Tuhan, maka kita harus memiliki sikap yang terbuka. Karena jika kita bersifat kaku, tertutup, maka tentu saja kita akan sulit untuk menghadapi tantangan-tantangan sulit yang nantinya akan kita hadapi dalam era modernisasi ini. Jadi itu dia tadi kesimpulan saya mengenai dampak modernisasi bagi keluarga saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.